Luar biasa, benar-benar luar biasa, mantap, super duper bombastis guys. Avatar 2 mencatatkan rekor hampir sempurna dengan meraih penghargaan film dengan pendapatan terbesar, tertinggi, jumlah penonton terbanyak, dan juga durasi terpanjang. Ada juga Kate Winslet, si pemeran Rose di film Titanic yang melegenda, artis dengan kemampuan menyelam terlama dalam sebuah film. Selain naskah terbaik dan teknologi kekinian di Avatar ini yang memang patut diacungi 88 jempol, nggak kayak film di TV emak-emak kalian yang CGI-nya ya ampun. Ya, yang mungkin sebanding dengan film ini baik dari naskah dan teknologinya adalah film-film keren lain seperti Avenger atau Alien, Transformer atau miskin itu simple, Mission Impossible. Oke guys, ya buat kalian yang belum sempat ke bioskop atau masih bingung, cek film di sini akan mencoba membukakan mata dan pikiran Anda. So, check it out dan jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Setelah Jack dan bangsa Na'vi berhasil memenangkan pertempuran di serial pertamanya dulu, bangsa manusia yang menyerah dan yang masih tersisa dipulangkan ke bumi, sedangkan orang-orang yang pro terhadap Jack dan bangsa Na'vi masih tetap tinggal di sana dan mengabdi kepada bangsa Na'vi dengan membuka sekolah, memberikan pendidikan, les bahasa, dan juga pengembangan teknologi di Pandora. Pandora hidup dengan damai, aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Bahkan Jack telah menikah dengan Neytiri, si anak kepala suku hutan, dan dikaruniai 3 buah anak berwarna biru, yaitu Netayam, Alu-Alu Loak, dan Tuk si bungsu. Selain itu, ada juga anak adopsi yang tinggal bersama keluarga Jack. Mereka adalah Kiri, anak dari Dr. Grace, dan Spider, anak dari Kolonel Mel yang masih tertinggal karena dia terlahir di Pandora, sedangkan bayi tidak dapat mengikuti pesawat untuk pulang. Jack dan Neytiri tinggal di desa Metkaina, kecamatan suku hutan Pandora. Kehidupan di kampung itu pun sungguh indah dan menyenangkan sampai suatu saat Jack dan Neytiri terbaring di tengah malam dan menatap langit. Mereka melihat bintang jatuh yang sangat aneh dan merasakan firasat buruk tentang itu. Dan ternyata bintang jatuh itu adalah pesawat-pesawat luar angkasa manusia yang datang kembali ke Pandora. Di laboratorium Avatar, Kolonel Mel yang di serial pertama adalah musuh dari Jack dan dia adalah pemimpin pasukan skuadron yang memiliki misi di Pandora, berhasil dibangkitkan. Dia bangkit dalam bentuk avatar setelah operasi pemindahan pemikiran di otaknya sukses ditanamkan pada avatarnya. Namun, karena produknya masih baru, maka avatar kolonel ini masih liar. Tim riset dan mantan anggota pasukan kolonel yang sudah terlebih dahulu berubah menjadi avatar, mencoba menjinakkannya dengan menyuruh kolonel memulihkan ingatannya dengan memutar kembali video saat dia menjadi manusia. Setelah manusia mendarat dan tinggal di Pandora, pusat satelit seringkali mengirimkan pasukan-pasukan kecil untuk melakukan penjelajahan dan eksploitasi kekayaan alam Pandora. Bahkan, bangsa Na'vi dan pasukan Jack sering melakukan operasi sapu-sapu dan pembersihan terhadap bangunan-bangunan perusahaan tambang liar yang dilakukan oleh para manusia. Dan di stasiun luar angkasa pasukan manusia yang dipimpin oleh kolonel tengah bersiap melakukan misi khusus, yaitu menargetkan Jack Sully alias Toruk Makto sebagai target utamanya. Seperti kita tahu bahwa untuk menguasai suatu wilayah kita tidak harus membunuh semuanya, tapi taklukkan saja pemimpinnya maka semuanya akan takluk. Pimpinan tertinggi manusia yaitu si Jenderal Wanita menginformasikan bahwa keadaan bumi sedang sangat parah dan membutuhkan energi terbarukan. Bahkan manusia berencana untuk bermigrasi ke Pandora dan ingin berdamai atau memusnahkan makhluk-makhluk Pandora jika diperlukan. Suatu hari pada saat kolonel melakukan observasi di sekitar wilayah pinggiran Pandora, secara kebetulan ternyata anak-anak keluarga si Jack sedang bermain di wilayah itu. Pasukan kolonel segera menangkap anak-anak Jack. Beruntung Jack dan istrinya Neytiri datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka sebelum mereka kembali ke pesawat induk utamanya. Tapi sayang, Spider tertangkap. Setelah sampai di rumah, Jack ribut sama istrinya. Jack tidak ingin bangsa Na'vi terancam gara-gara dia, karena dia yakin jika kolonel dan pasukannya hanya memburunya. Sementara istrinya ingin bertahan dan berusaha meyakinkan Jack bahwa dia adalah pemimpin bangsa Na'vi alias Toruk Makto.
Tapi Jack bersikukuh dan tidak ingin ada banyak yang menjadi korban gara-gara dia. Dan sebagai istri yang soleha, Neytiri akhirnya mempercayai dan mendukung keputusan Jack untuk memilih pergi dari kampung halamannya. Sementara di stasiun satelit manusia, untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi Jack, Spider diinterogasi dengan sangat keras dan disimpankan alat untuk berpikir atau membayangkan lokasi Jack, yang mana alat ini mampu menampilkan secara visual dari otak manusia. Tapi ini tidak berhasil karena otak Spider jauh lebih hebat daripada mesin canggih buatan manusia itu. Hingga akhirnya, Kolonel tidak tega melihatnya dan mengajukan diri untuk melakukan pendekatan secara personal. Karena diketahui ternyata Spider adalah anak biologis dari Kolonel Mel yang telah wafat. Berpindah ke Pandora di mana mereka melakukan upacara adat pelepasan keluarga Jack dari kampungnya. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, tibalah mereka di kampung desa Medcaina, sebuah suku kampung klan laut di Pandora. Saat pertama kali keluarga Jack datang, suku klan laut agak sedikit bingung. Dia disambut dengan penuh kecurigaan karena istri kepala suku melihat jika keluarga si Jack bukanlah ras murni bangsa Na'vi, tapi hasil kawin silang makhluk langit atau bangsa manusia dengan suku Na'vi. Kepala suku dari klan laut bernama Tanowari datang dan menanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan keluarga Jack di sini. Jack mengatakan dia butuh tempat perlindungan sementara karena dirinya dan keluarganya terancam. Beruntung kepala suku yang bijaksana bisa meyakinkan masyarakatnya setelah Neytiri mengatakan bahwa Jack Sully suaminya itu adalah seorang Toruk Makto sang legenda. Setelah diizinkan untuk tinggal bersama suku laut, Jack dan keluarganya mulai belajar beradaptasi di tempat barunya. Mereka belajar berenang, menahan nafas dalam air, dan mencoba mengkoneksikan diri dengan makhluk-makhluk laut. Jack juga membriefing anak-anaknya supaya sopan santun, bersikap baik dan tidak menyebalkan, dan berusaha sadar dirilah karena sedang tinggal di tempat orang. Dia meminta agar anak-anaknya menjaga perilakunya, yang terkadang suka kebanyakan gaya seperti remaja pada umumnya. Pada saat belajar berenang, ternyata Kiri memiliki kemampuan tersembunyi. Dia bisa menyelam jauh lebih lama daripada yang lainnya, dan sepertinya dunia air adalah tempatnya untuk Kiri. Kiri terlihat aneh dalam berinteraksi dengan makhluk laut sampai dia dibuli oleh pemuda-pemuda suku laut. Namun datanglah Loak yang tidak terima dengan hal itu. Dia mencoba membela Kiri sehingga terjadi baku hantam yang mengakibatkan mereka semua bonyok-bonyok. Mengetahui hal itu, Jack langsung menyuruh anak-anaknya untuk meminta maaf. Karena ternyata yang dihajarnya itu adalah anak kepala suku laut yang bernama Anung, bukan lagi. Ya ampun. Akhirnya Loak pun pergi meminta maaf dan mencoba berdamai dengan keadaan dan teman-temannya. Hingga mereka bisa akrab kembali dan berteman. Anung dan kawan-kawan menjadikan Loak sebagai objek penderitaan dan mengajaknya mencari ikan ke tempat yang sangat berbahaya, yaitu Batu Tiga Saudara. Sepertinya si Anung dan kawan-kawan belum bisa menerima si Loak. Ya, si Loak tidak tahu kalau tempat itu berbahaya. Dia kan warga baru. Jadi si Loak ini benar-benar dikerjain di sini. Setelah sampai di lokasi berbahaya, Loak pun menembak ikan di sana. Lalu kemudian ikan yang sangat berbahaya datang dan terus memburunya hingga ke sela-sela batu karang sampai si Loak hampir tidak mampu lagi untuk nafas di dalam air. Beruntung, Loak diselamatkan oleh ikan legenda raksasa bernama Payakan dari jenis ikan tulkun yang langka. Loak terbangun dari pingsannya dan menyadari dirinya sedang berada di atas ikan tulkun raksasa yang baru saja menyelamatkannya. Loak pun mencoba membalas budi dengan membuka jangkar panah yang tertancap di ikan itu. Dan sejak saat itu, mereka pun berteman. Sementara Tuk dan Kiri berjalan-jalan ke tanah para leluhur, yang mana itu adalah Bunda Agung bagi suku bangsa laut. Jika di suku hutan itu adalah Eywa atau Sang Dewa. Di tanah keramat, Kiri mencoba mengkoneksikan elektrokimianya dengan pohon bangsa laut. Dan saat terhubung, dia bertemu dengan ibunya yaitu Dr. Grace dan bertanya tentang ayahnya. Dan belum puas Kiri bertemu dengan ibunya, koneksinya terputus. Sehingga Kiri mengalami kejang-kejang. Kiri pingsan hingga harus dibawa ke UGD di puskesmas terdekat. Jack lalu bergegas menghubungi tim manusianya untuk datang mengobati Kiri. Tapi Neytiri, istri Jack,
meminta kepada istri kepala suku untuk mengobati Kiri karena dia juga berprofesi sebagai dukun. Kembali ke satelit manusia, Spider mulai akrab dengan lingkungannya bersama pasukan kolonel dan kemudian pusat kontrol menginformasikan bahwa mereka menemukan lokasi di GPS yang pernah ditanamkan di ikan tulkun terdahulu. Dan memang ternyata tulkun-tulkun tengah berkumpul kembali dengan suku laut. Mereka menyambut senang gembira dan bahagia. Karena bagaimanapun, tulkun adalah seperti saudara bagi suku laut. Mereka sudah lama pergi dari suku laut dan hari ini mereka kembali. Namun, kebahagiaan itu lenyap seketika. Makhluk langit atau pasukan manusia yang dipimpin kolonel datang dan menginterogasi warga dan menanyakan keberadaan si Jack alias si Toruk Makto, bahkan sampai harus membakar kampung suku laut. Kembali ke kumpulan para ikan, ternyata di antara ikan-ikan tulkun ada yang tidak hadir dan ikan itu adalah payakan. Dia diasingkan dan dijauhi oleh ikan tulkun lainnya karena di masa lalu pernah terjadi pembantaian tulkun dan kesemuanya mati kecuali dia, hingga dia dicurigai jika si payakan ini adalah pelakunya. Payakan dianggap gagal dalam memimpin ikan-ikan tulkun. Namun, semua berubah setelah Locke masuk ke dalam perut ikan itu dan mengkoneksikan dirinya dan terkuaklah bahwa sebenarnya manusialah yang membunuh ikan-ikan tulkun waktu itu. Kehadiran tulkun juga terdeteksi oleh tim peneliti manusia pemburu tulkun. Mereka menemukan sinyal keberadaan ikan-ikan ini dan bersiap untuk melakukan penangkapan ikan untuk eksplorasi sumber daya energi dari cairan otak ikan tulkun yang bernama Amrita. Cairan otak yang ada di ikan tulkun ini bernilai fantastis, yaitu sekitar $80 juta per ons. Karena khasiatnya bisa membuat umur manusia awet muda dengan cara menghentikan penuaan, dan juga memiliki keahlian di bidang fisika, matematika, kimia, dan bahasa. Setelah berhasil menangkap satu induk ikan tulkun, mereka segera menyedot cairannya. Namun, yang terjadi di Medcaina, mereka bersedih melihat tragedi yang mana salah satu ikan tulkun yang bernama Roa tertembak. Roa adalah saudara istri kepala suku laut. Suasana berduka menyelimuti Medcaina di mana ikan-ikan tulkun adalah saudara dan dibunuh oleh manusia. Hingga akhirnya Tanawari, sang kepala suku laut, mendeklarasikan perang terhadap bangsa manusia. Meski dicegah, namun kepala suku tetap kekeh untuk berperang hingga Loak mengajukan diri dan mengatakan bahwa dia bisa mematikan mesin-mesin di GPS yang tertanam di ikan-ikan itu. Lalu kemudian Loak pergi dan diikuti oleh anak-anak lainnya untuk menemui saudara ikannya dan mencabut alat-alat yang menancap di ikan itu. Namun ternyata di saat yang sama datanglah pasukan manusia dengan persenjataan lengkap. Anak-anak Jack mencoba melakukan telewicara dengan teknologi HP terbaru yang ditanamkan di tenggorokannya. Dia meminta bantuan karena posisinya terjebak oleh pasukan manusia. Mendapatkan informasi jika anak-anaknya sedang terancam dan dikepung oleh bangsa manusia, kepala suku laut Tanawari segera menyiapkan pasukan untuk sebuah pertempuran besar antara suku laut dan manusia. Pasukan manusia yang dipimpin oleh kolonel berhasil menangkap anak-anak Jack. Jack mencoba melakukan negosiasi dengan telepati untuk menukar anaknya dengan dirinya. Dan dalam situasi yang sangat menegangkan tersebut, payakan si pemimpin ikan tulkun ngamuk karena melihat Loak ditawan oleh kolonel. Kapal manusia diobrak-abrik oleh si ikan tulkun ini, dan melihat pemimpin tulkun maju menyerang dengan mengorbankan dirinya, pasukan laut langsung melakukan penyerangan cepat dan pertempuran pun dimulai. Kiri berhasil menghubungkan dirinya dengan makhluk laut dan mengendalikan air. Ternyata Kiri memang pengendali air. Sementara Spider memberontak karena tidak terima jika saudaranya diperlakukan buruk oleh kolonel. Hingga terjadi kebocoran besar dan kapal akan tenggelam. Jack langsung berhadapan dengan kolonel untuk melakukan duel sengit sesuai dengan naskah yang tertulis. Dan Netayam berhasil naik ke kapal untuk membebaskan Loak. Namun di sisi lain, Tuk dan Kiri malah tertangkap. Spider, Netayam, dan Loak berjibaku melawan pasukan manusia, tapi Netayam tertimbak dan meninggal. Innalillahi. Akhirnya Jack kembali melakukan kesepakatan bersama kolonel untuk menukarkan Tuk dan Kiri dengan dirinya. Kemudian Jack berangkat ke kapal dengan diantar Spider karena dia tahu lokasinya.
Jack berhasil merayap naik ke atas kapal dan meledakkan bom, dan suasana pun menjadi rusuh dan tegang kembali. Jack membantai hampir semua musuh-musuhnya dan tak juga tertinggal sang istri Neytiri membantai dengan membabi buta. Setelah kematian anaknya Netayam, emosinya sudah tidak terbendung lagi. Locke hadir membantu ayah dan ibunya sesuai prinsip yang diajarkan ayahnya bahwa keluarga tetap bersama. Dan mereka bertempur bersama untuk menghancurkan pasukan manusia yang dipimpin Kolonel Bantai. Pada pertarungan terakhir, Jack kembali berhasil mengalahkan Kolonel dan menenggelamkannya meski dirinya juga pingsan. Namun, beruntung Locke datang tepat waktu dan membantunya keluar dari laut. Tapi sebenarnya Kolonel Malkwarich juga masih belum mati karena di scene akhir, Spider menemukan dan menyelamatkannya kembali ke daratan. Film pun berakhir, tapi jika dilihat dari skin terakhirnya, sepertinya serial Avatar akan terus berlanjut dengan kisah-kisah lainnya. Yang pasti lebih baru, lebih segar, dan teknologinya yang main bowling. Ya, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah film ini membuktikan bahwa manusia memang serakah. Demi untuk mendapatkan keinginannya, mereka tidak memperdulikan apapun, baik itu makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, binatang, atau alien pun dibantai demi untuk kepentingannya. Ya, apalagi kalau cuma ongol-ongol, habis sudah, habis. Ya, manusia memang serakah. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya dan goodbye.